Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari seringkali menjadi waktu yang paling jujur bagi kita. Di siang hari, kita bisa terlihat kuat. Di pagi hari, kita bisa menyusun rencana. Namun, di malam hari, saat semua aktivitas berhenti, hati mulai berbicara apa adanya. Renungan malam ini mengajak kita berhenti sejenak dan merenungkan satu kalimat sederhana dari firman Tuhan, tetapi syarat makna. Sahabat terkasih, mari kita membaca dari Lukas 2 ayat 33. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Maria dan Yusuf sudah berjalan bersama Tuhan cukup lama. Mereka sudah mengalami mukjizat, sudah mendengar suara malaikat, sudah taat dalam proses yang tidak mudah. Namun, ayat ini menunjukkan satu hal penting. Bersama Tuhan, selalu ada hal yang tetap bisa membuat kita takjub. Sahabat terkasih, Maria dan Yusuf bukan orang baru dalam rencana Tuhan. Mereka sudah tahu siapa Yesus. Mereka tahu bahwa anak ini berasal dari Allah. Namun, ketika Simeon bernubuat, ketika kata-kata tentang Yesus diucapkan kembali, Alkitab mencatat mereka tetap heran. Ini mengajarkan kita satu hal yang penting. Iman yang sehat tidak kehilangan rasa takjub. Seringkali kita merasa, aku sudah sering dengar firman ini. Ayat ini sudah biasa. Aku sudah tahu ceritanya. Tetapi hati yang terus hidup bersama Tuhan akan selalu menemukan kedalaman baru, bahkan dari firman yang sudah lama kita kenal. Renungan malam ini mengingatkan kita, jangan biarkan rutinitas rohani membuat hati kita tumpul. Sahabat terkasih, Maria adalah ibu Yesus. Yusuf adalah ayah yang dipilih Tuhan. Namun, mereka tidak merasa paling tahu. Mereka heran. Takjub adalah tanda hati yang rendah. Orang yang masih bisa heran adalah orang yang tidak menempatkan dirinya di atas rencana Tuhan. Di malam hari ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita masih kagum terhadap cara Tuhan bekerja? Atau kita mulai merasa sudah paham semuanya? Kerendahan hati seringkali lahir bukan dari jawaban, melainkan dari kekaguman yang tulus kepada Tuhan. Sahabat terkasih, saat Lukas 2 ayat 33 ditulis, Yesus masih bayi. Pelayanan belum dimulai. Salib masih jauh. Namun, di tengah proses yang belum selesai itu, Tuhan sudah menyingkapkan sedikit demi sedikit rencananya. Ini penting untuk kita renungkan malam ini. Tuhan tidak menunggu semuanya selesai untuk berbicara kepada kita. Kadang kita ingin kepastian penuh, jawaban lengkap, gambaran utuh. Namun, Tuhan sering memberi kita cukup terang, hanya untuk satu langkah ke depan. Dan disitulah rasa takjub bekerja, menjaga iman kita tetap hidup meski proses belum selesai. Sahabat terkasih, malam hari adalah waktu rawan. Pikiran berputar, kekhawatiran muncul, pertanyaan yang belum terjawab kembali datang. Namun, ayat ini mengajarkan kita satu sikap rohani. Berhenti sejenak dan heran akan Tuhan. Takjub bukan berarti kita mengerti segalanya, tetapi kita memilih percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Di tengah kelelahan hari ini, biarlah hati kita kembali diingatkan. Tuhan masih layak dikagumi.
Sahabat terkasih, mari kita renungkan. Hal apa tentang Tuhan yang terakhir kali membuat kita kagum? Kapan terakhir firman Tuhan menyentuh hati kita dengan cara yang baru? Jika malam ini hati kita terasa kering, mari kita minta kepada Tuhan untuk memulihkan kembali rasa takjub itu. Karena iman tidak hanya bertumbuh lewat pengertian, tetapi juga lewat kekaguman yang tulus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang setia, di malam hari ini kami datang dengan hati apa adanya. Kami mengaku seringkali kami kehilangan rasa kagum kepadamu. Kami terbiasa dengan firman Tuhan, namun lupa untuk merenungkannya dengan hati yang hidup. Pulihkan kembali hati kami. Ajari kami untuk tetap heran akan caramu bekerja, bahkan di tengah proses yang belum kami pahami. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu menjaga hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya renungan ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.